Dan di perjalanan pun tidak ada ombak sedikit pun teman-teman. Di sini memang sama persis seperti danau. Yang membedakan rasa airnya asin ya, dan warna air sangat jernih teman-teman. Memakan waktu 10 menit ke Pulau Setan, dan kita sudah sampai di Pulau Setan teman-teman. Kita akan merapat ke dermaganya ya. Dan di sini biaya untuk masuk ke dalam pulau kalau nggak salah dari Jambi ya. Nah, mereka ramai-ramai ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya tempat membentang tikar. Ya, anak-anak saya tuh lagi kegirangan mandi dan bermain pasir teman-teman. Sebelum makan, ada baiknya makan itu mudah-mudahan untuk kita, bukan untuk setannya. Nah, perlu teman-teman tahu di situ pulau ini asli namanya Pulau Sutan ya teman-teman. Soetan. Jadi orang-orang karena terlalu banyak yang bilang Pulau Setan, jadi orang-orang bilang Pulau Setan ya. Jadi nama aslinya Pulau Sutan ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke spot selanjutnya yaitu snorkeling teman-teman. Tetap stay tune ya teman-teman. Ya, jadi di sini juga dilengkapi dengan wahana-wahana ya teman-teman. Jika teman-teman ingin bermain wahana, banana boat dan lain-lain, lengkap juga di sini teman-teman. Ya, kita langsung pergi ke spot selanjutnya, snorkeling. Yang berjarak dari Pulau Setan ini cukup dekat teman-teman, sekitar ya perjalanan 5 menitan, paling lama 10 menit. Jadi pulaunya berdekat-dekatan ya teman-teman. Jadi kita ngambil paketan yang pulau berdekat-dekatan di sini teman-teman. Ya. Dan sebelum berangkat snorkeling pun kita sudah menyiapkan roti 2 bungkus untuk umpan ikannya teman-teman, agar ikannya ngumpul ya, bilang abang yang bawa kapalnya ya. Oke, jadi ke snorkeling itu kita udah dilengkapi dengan alat snorkeling ya. Jadi kita langsung berangkat. Jadi lokasi snorkeling kami itu berdekatan dengan Pulau Cubadak teman-teman, yang itu pernah pulau viral dulu ya, yang isinya para bule-bule semua ya, yang pernah melarang orang lokal untuk datang ke sana ya. Pernah sempat viral dulu itu apanya, ceritanya teman-teman. Oke, bisa teman-teman lihat ini airnya sangat biru teman-teman, dan ombaknya sangat minim ya, ada ombak. Jadi kita di sini sangat menikmati perjalanan ini teman-teman. Tidak ada rasa cemas sedikit pun ya teman-teman. Yang ada sangat happy teman-teman. Ya. Jadi sekitar perjalanan kurang lebih 5 menitan ya teman-teman. Tidak sampai 10 menit kita udah sampai di lokasi snorkeling. Dan bukan hanya kita yang ternyata yang pergi teman-teman. Dan yang lain juga pergi. Jadi
lokasi kita ya snorkeling ini lumayan ramai ya teman-teman. Banyak juga yang pergi, sekitar ada 3 kapal ya, termasuk kapal kita ya teman-teman. Oke, kita mau snorkeling dulu nih. Tuh ada ikannya tuh. Nah, di sini yang rekam kami snorkeling yaitu abang yang bawa kapal tadi ya. Pemandu kita langsung dia yang ngerekam ya. Jadi abang ini serba bisa nih. Jago berenang dan juga jago ngambil spot-spot video ya. Nah, di sini ikannya sudah kita pancing dengan roti tadi yang kita beli ya, roti Hatari di Pulau Setan. Jadi ikannya pada ngumpul ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak membawa roti ya ikannya tidak pada ngumpul teman-teman. Nah, di sport snorkeling ini kita lumayan lama juga ya teman-teman, mandi ya sekitar 1 jaman juga ya. Jadi kita berangkat dari jam 3, pulangnya kita berangkatnya jam 7 pagi, pulangnya jam 4 sore ya. Tapi sebenarnya sampai jam 6 sore pun nggak masalah, cuman kita udah puas ya. Jadi kita putuskan untuk pulang lebih awal ya, lebih cepat. Dan di sini kebetulan anak saya yang paling kecil lagi tidur pulas ya teman-teman. Jadi istri saya pun ikut berenang juga sama saya dan ikutan snorkeling bersama saya ya. Dan anak saya yang besar dia tidak berani ya teman-teman, dia penakut ya. Oke, sekarang kita lanjut ke Sironjong Kete. Di sana tempat kita mandi ya, mandi lompat dari ketinggian ya. Oke, nanti kita lihat ya seperti apa bentuknya. Oke, jadi di sini dah tempat kita lompat-lompat. Ramai. Lumayan tinggi juga nih. Keren ya, itu keren tempat kita foto. Ya, di sini kita putuskan untuk terjun ya teman-teman. Tapi yang terjun bukan saya ya, tapi istri saya. Ini istri saya. Dia terjun dari ketinggian sekitar kurang lebih di sini 6 meter ya dari atas. 6 meter. Dan kebetulan saya lagi pegang anak saya ya. Saya ngerekam video istri saya. Dan dia melompat ya. Pertamanya dia ragu juga karena lumayan tinggi, dan akhirnya dia berani melompat. Oke, kita lanjut mencari umang-umang. Oke. Tadi sudah terjun dari sana tadi ya. Dan kita lanjut ke pulau berikutnya. Saksikan terus ya teman-teman, jangan di skip ya, karena ini udah kita edit sependek mungkin. Oke, sekarang kita udah sampai ke pulau ini. Ada hutan bakaunya ya teman-teman. Kita mencari umang-umang ya. Ini lagi mencari umang-umang teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like nya teman-teman. Oke, lanjut cari umang-umang. Kelomang kalau orang bilang ya, kelomang. Kalau orang di sini bilang umang-umang. Ini licin.
Oke. Bentuk kolam airnya sudah selesai. Ini sudah mulai merah nih. Nah, kulit sudah mulai hitam ya. Nah, itu dia. Sudah mulai merah. Kita lanjut di kapal. Oke, berikutnya kita ke rumah apung ya. Ini spot berikutnya di rumah apung. Dan di sini kita dapat info bahwa di bawahnya ini ada kapal tenggelam ya, kapal Belanda dari zaman Belanda tenggelam pernah di sini di bawahnya ini. Nah, nanti kita lihat ya apa-apa aja yang ada di rumah apung tersebut. Nah, jadi di sini ada snorkeling, diving dan ini ya, boat. Dan air di sini tidak terlalu jernih ya. Kita coba lihat ke dalam seperti apa ya. Nah, dan di sini di tempat saya berdiri sekarang di sini di rumah apung ini di bawahnya ada kapal tenggelam ya teman-teman, kapal Belanda yang sejarahnya itu kapal Belanda dibombardir dari pesawat Jepang teman-teman. Nah, jadi kapal tenggelam di titik itu teman-teman. Dan sudah pernah diselam dengan para penyelam ya. Memang ada bangkai kapalnya ya teman-teman. Yaitu bernama kapal Nederland ya. Nederland kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, di situ foto bangkai kapalnya teman-teman. Nah, jadi di bawah ini ada bangkai kapal tempat orang, biasanya tempat orang nyelam ya. Nah, seperti itu dia teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin tahu lebih detail silakan pause saja video ini. Di situ ada tuh. Nah, sejarahnya udah dituliskan di sana teman-teman. Nah, silakan teman-teman pause saja ya teman-teman. Dan rumah apung ini terbuat dari bukan dari kayu teman-teman. Sepertinya ini dari semen gitu ya teman-teman, bukan dari kayu. Karena bahan rumah apungnya sangat kokoh. Nah, di sini dijelaskan di foto ini teman-teman, di poster ini. Dan di sini kita tidak berlama-lama teman-teman, hanya sebentar dan habis itu kita menuju jalan pulang teman-teman. Nah, di sini bahannya ini bukan kayu ya teman-teman, keras seperti semen gitu ya teman-teman. Lantainya pun seperti itu. Dan di bawahnya dilapisi dengan drum pelampungnya ya teman-teman. Nah, oke, kita udah sampai ya, pulang lagi nih. Ini trip terakhir kita nih di hutan bakau ya. Ini jalan pulang nih. Nanti ujung sana langsung ke dermaga kita untuk kita naik ke darat ya. Oke, sampai di sini dulu videonya teman-teman. Silakan bagi yang suka subscribe dan like ya teman-teman. Nanti kita akan update lagi trip-trip berikutnya kita untuk di kawasan Sumatera Barat ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.